kita akan mempelajari materi memadu gerak, khususnya gerak parabola. Yuk, kita bersenang-senang dengan bereksperimen menggunakan virtual lab PET Colorado. Yuk, kita ikuti. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengetikkan pada kolom pencarian yaitu PHET, ya, Colorado Projectile Motion. Karena pada laptop Tuti sudah pernah mencari dengan pencarian tersebut, maka sudah tertulis ini, ya. Kalau kalian yang belum, kalian harus menulis seluruhnya, ya. Nah, akhirnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih pada PHT Colorado di sini, ya, kita klik dan kita tunggu beberapa saat, ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, kita akan klik tombol memulai, ya. Kita tunggu beberapa saat, maka ini terlihat, ya, sudah mulai loading menuju ke PET Colorado. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang lab. Artinya kita akan melakukan eksperimen gerak parabola menggunakan virtual lab PET Colorado. Oke, kita klik kembali dan akan muncul tampilan seperti ini, ya. Pertama yang kita lakukan, kita akan menentukan angka gravity atau percepatan gravitasi pada angka yang sering kita pakai untuk memudahkan pada angka 10, ya. Sehingga kita geser 10 meter per sekon kuadrat. Ini kelebihan kita kurangi, ya. Sehingga tepat pada angka 10 meter per sekon kuadrat. Untuk tombol yang lain kita biarkan saja. Nah, untuk jenis peluru di sini banyak sekali pilihan. Ada football, ada baseball, ada golf. Nah, kita tentukan yang mana. Misalnya kita tentukan menggunakan baseball. Nah, baseball ini ya. Kemudian di sini akan terlihat, ya, mula-mula aturannya, ya. Height itu adalah ketinggian mula-mula di sini, ya. Kalau kita menentukan 0, maka di sini akan menunjukkan angka 0. Kemudian speed adalah kecepatan awal, di sini 18 meter per sekon. Nah, misalnya kita ingin mengurangi, ya, pada angka 10, ya, supaya nilainya bagus, 10 saja, ya. Kemudian angle itu berarti sudut elevasi. Nah, kita pilih pada angka 30 derajat. Oke, ya. Nah, di sini ada beberapa tombol. Di sini ada tombol penghapus, berarti untuk menghapus tampilan di sini atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian ada yang merah, ini adalah tombol bahwa kita akan melemparkan peluru ini, ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan titik awal. Nah, kita masukkan di sini titik awal, ya, di plus di pusat koordinat di sini. Nah, angka 1 meter itu menunjukkan bahwa setiap skala yang ditunjukkan ini adalah masing-masing besarnya 1 meter, ya. Setiap satu skala adalah 1 meter. Kemudian 15 meter ini hanya untuk acuan bahwa 15 meter itu di sini. Jadi kalau sebelumnya ini berarti ini kurang dari 15 meter, setelah ini berarti lebih dari 15 meter. Sudah selesai. Nah, kita coba sekarang kita pencet tombol untuk melemparkan peluru, ya. Nah, ini terlihat, ya, sudah kurva parabolanya, tetapi kurva parabolanya kok sangat kecil. Nah, kita akan menampilkan lebih besar, ya. Nah,
kelihatan seperti ini, jadi lebih jelas ya. Langkah berikutnya kita akan menentukan ya pada titik yang akan kita kehendaki itu besaran-besaran seperti waktu tempuhnya, kemudian jangkauannya, kemudian juga ketinggian pada titik itu ya. Kita menentukan pada titik istimewa saja. Yang pertama itu adalah di ketinggian maksimal atau ketinggian tertinggi. Kemudian yang kedua adalah di jangkauan maksimal atau titik terjauh, atau kalau di sini adalah titik jatuh. Ya, kita menggunakan ini ya. Nah, kita akan meletakkan ini ya pusatnya. Kita lihat yang silang ini pas di titik yang akan kita tuju nih. Ini di titik maksimal, maka ini ya, oke. Di sini menunjukkan angka bahwa di ketinggian tertinggi itu waktu tempuhnya adalah 0,5 sekon. Kemudian range itu adalah X ya, X horizontal, jarak horizontal dari sini ke titik awal adalah 4,33 meter, dan height ini adalah tinggi, berarti ketinggiannya adalah ketinggian maksimal adalah 1,25 meter. Kemudian kita berpindah pada titik jatuh di sini atau titik terjauh ya, kelihatan di sini titiknya akan bersinar kuning ya. Nah, ini di sini berarti waktu yang ditempuh dari awal sampai jatuh di sini adalah 1 sekon. Kemudian range-nya berarti jarak horizontal yang ditempuh adalah 8,66 meter. Dan ketinggiannya adalah 0 meter ya. Kita lihat ini kan sejajar dengan titik awal saat melempar. Hasil yang diperoleh dari eksperimen menggunakan Virtual Lab Pet Colorado adalah, kita lihat di sini V0 sama dengan 10 meter per sekon ya, kecepatan awal. Kemudian tinggi mula-mula atau H0 sama dengan 0 meter, dan sudut elevasi atau alfa sama dengan 30 derajat. Nah, hasil yang diperoleh pada titik pertama, yaitu di titik tertinggi, diperoleh time atau waktu 0,5 sekon. Kemudian range atau jarak mendatar peluru adalah 4,33 meter. Kemudian height atau ketinggiannya adalah 1,25 meter. Yuk, mari kita buktikan dengan menggunakan perhitungan. Nah, pada saat titik tertinggi kita tahu bahwa VY sama dengan 0. Maka VY sama dengan V0 sin alfa min GT. VY sama dengan 0 ya. Sehingga 0 sama dengan V0 sin alfa min GT. Sehingga T atau T tertinggi di sini sama dengan V0 sin alfa per G. Sama dengan 10 kali sin 30 itu setengah per G sama dengan 10. Berarti 10 kali 0,5 dibagi 10. 10-nya kita coret, berarti T tertinggi sama dengan 0,5 sekon. Terbukti kan? Nah, selanjutnya itu adalah X pada titik tertinggi, maka T-nya kita sebut dengan T tertinggi. Maka menurut persamaan GLB, maka X sama dengan V0 X kali T tertinggi sama dengan V0 X-nya sama dengan V0 cos alfa ya, kali T tertinggi. Maka kita masukkan angkanya, V0 itu 10,
cosnya cos 30 kali setengah. Ya, kita masukkan fenol 10. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 atau 0,866. T tertingginya 0,5. Sehingga hasilnya X pada saat ketinggian maksimal atau tertinggi sama dengan 4,33 meter. Sama kan? Nah, selanjutnya kita mencari ketinggian maksimum atau Y maksimum atau Y tertinggi menggunakan persamaan GLBB. Ya. Y sama dengan V 0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Sehingga Y tertinggi sama dengan V 0 sin alfa, T-nya adalah T tertinggi, min setengah G, T tertinggi kuadrat. Ya, V 0-nya 10, sin 30 itu setengah, ya, kali T tertingginya itu setengah, maka akan menghasilkan 10 kali setengah itu 2,5, ya. Dikurangi setengah kali G-nya itu 10, T tertinggi itu setengah. Ya, setengah kali 10 kali setengah kuadrat nilainya adalah 1,25 sehingga hasilnya 2,5 dikurangi 1,25 sama dengan 1,25 meter. Selanjutnya adalah untuk titik yang kedua, yaitu titik pada saat peluru jatuh atau disebut dengan titik jatuh atau titik terjauh. Nah, di sini diperoleh waktu time adalah 1 sekon, range atau jarak mendatar peluru adalah 8,66 meter, dan height atau ketinggian adalah 0 meter. Pembuktian dengan perhitungan, kita menggunakan perhitungan sederhana, yaitu pada saat di titik terjauh, di sini merupakan 2 kali dari T tertinggi, maka waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak terjauh atau terjauh sama dengan 2 kali 0,5 atau 1 sekon. Untuk range atau jarak terjauh, jika kita menggunakan persamaan jarak untuk GLB, maka X sama dengan V0X kali T terjauh, sama dengan V0 cos alfa kali T terjauh, sama dengan 10 kali cos 30 derajat kali 1. 10 ya, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 atau 0,866 ya, kali 1, maka sama dengan hasilnya adalah 8,66 meter. Atau menggunakan persamaan sederhana bahwa X terjauh itu nilainya sama dengan 2 kali X tertinggi. Ya. Jadi jarak yang ditempuh pada saat mencapai ketinggian tertinggi disebut dengan X tertinggi. X terjauh sama dengan 2 kali 4,33, hasilnya 8,66 meter. Nah, yang terakhir adalah height atau ketinggian pada saat peluru jatuh. Di sini kita menggunakan cara cepat. Kita lihat bahwa saat peluru jatuh itu mengenai tanah, berarti ketinggiannya sama pada saat seperti peluru dilemparkan, atau Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau menggunakan perhitungan, kita menggunakan persamaan GLBB untuk ya, ini berarti Y terjauh sama dengan V0 sin alfa kali T terjauh dikurangi setengah G T terjauh kuadrat.
maka Y terjauh sama dengan 10 kali sin 30 kali 1 min setengah 10 kali 1 kuadrat. Nah, 10 kali sin 30 itu adalah setengah, nilainya adalah 5. Kemudian setengah kali 10 berarti juga 5. Maka jawabannya sama dengan 0 meter. Jadi, di sini sama ya, menggunakan eksperimen atau menggunakan perhitungan. Sehingga mudah-mudahan secara konsep kalian lebih paham dan secara perhitungan kalian juga menjadi lebih terampil dalam berhitung. Demikian petualangan 2 dimensi kita dengan melakukan eksperimen gerak parabola menggunakan virtual lab dari PET Colorado. Kalau ada kesulitan, mari kita bahas di kelas kita. Ayo, tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.